Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Perdana Ramadan dengan NIM D1012510070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk data parametris dan non parametrik di aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita perlu pahami terlebih dahulu pengertian dari statistik parametrik. Jadi, statistik parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan asumsi data bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Ciri utama dari statistik parametrik ialah data diasumsikan memiliki distribusi normal. Yang kedua, data yang digunakan adalah jenis data interval atau rasio. Yang ketiga, digunakan untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan karakteristik populasi dari sampel dengan berfokus pada parameter populasi. Kapankah syarat dari data statistik parametrik adalah ketika memiliki data yang syarat asumsinya itu memiliki normalitas dan data tersebut berskala interval atau rasio. Baik, di sini saya memiliki dua data. Kita akan mencoba data yang pertama untuk diuji normalitasnya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS, lalu kita paste. Kemudian pada variable view kita mengganti namanya. Jadi variabel pertama kita ubah dengan nama, dengan gender, dan variabel 5 sampai 10 kita ubah dengan key. Selanjutnya pada data gender kita mengubah value-nya dengan satu yang berarti laki-laki, dan dua yang berarti perempuan. Lalu klik OK, dan pada measure-nya semua data kita ubah menjadi scale. Lalu kemudian kita akan menguji normalitas data. Pertama klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Explore, lalu kita masukkan semua data ke dalam dependent list, lalu Plots, lalu centang normality plots with test, kemudian Continue, lalu OK. Nah, pada tabel test of normality terdapat dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Metode yang saya akan gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Hal ini karena sampel saya berjumlah lebih dari 50. Sementara pada metode Shapiro-Wilk boleh digunakan ketika sampel berjumlah 1 atau sampai 50. Pada Kolmogorov-Smirnov ini, SIG saya, data saya berada di bawah 0,50, yang berarti data tidak normal. Baik, kemudian kita akan menguji normalitas dari data yang kedua. Karena data yang pertama tidak normal, maka tidak layak untuk diuji parametris. Lalu kita paste semua data.
Lalu kita menguji normalitas dari data yang kedua. Pertama deskriptif statistik, kemudian explore. Lalu kita masukkan semua data ke dalam dependent list, lalu normality plot with test, kemudian oke. Nah, pada tabel test of normality di Kolmogorov-Smirnov, di sini kita dapat melihat bahwa semua data berada di atas 0,50, yang berarti data pada data kedua itu normal. Kemudian setelah itu kita lanjut menguji homogenitas data. Pertama kita buka analyze, lalu compare means, terus di one way ANOVA, kita masukkan data gender sebagai faktor dan C1 sampai C6 sebagai dependent list. Kemudian option, lalu kita centang homogeneity of variance test, kemudian oke. Pada tabel homogeneity of variance test dapat kita lihat di sini semua SIG berada di atas 0,050, yang berarti data tersebut memiliki homogenitas. Sementara jika kalau data SIG-nya berada di bawah 0,50, maka data tersebut tidak homogenitas atau tidak homogen. Kemudian setelah itu kita coba menganalisis hipotesis. Pertama kita buka compare means, lalu independent sample t-test. Oh ya, karena data homogen, maka dapat kita lanjut untuk sample t-test. Kemudian kita masukkan semua key 1 sampai key 6 ke test variable, lalu gender, kita define groups dengan 1 dan 2. Continue. Kemudian oke. Nah, pada tabel independent sample test di sini ada seek to tell. Nah, seek to tell ini adalah ketika data seek to tell berada di atas 0,05, maka data tersebut tidak memiliki korelasi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, data dari Q1, 2, 3, 4, dan C6 tidak memiliki korelasi dengan gender. Sementara data pada C5 memiliki korelasi terhadap gender karena nilai seek to tell-nya berada di bawah 0,05. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menguji analisis non-parametrik pada data yang pertama tadi. Sebelum itu, statistik non-parametrik adalah metode analisis statistik yang tidak mengasumsikan distribusi data tertentu seperti normalitas, yang menjadikannya bebas distribusi dan cocok untuk data nominal atau ordinal, sampel kecil, atau kesisa ketika asumsi statistik parametrik dilanggar. Data bisa diuji non-parametrik ketika data tersebut tidak normal saat diuji parametrik. Maka dari itu kita lanjut ke data yang kedua, data yang pertama tadi. Setelah itu mari kita uji non-parametric. Pertama analyze, lalu non-parametric test, lalu lanjut legacy deluxe, lalu two independent samples. Kita masukkan gender pada grouping variable dan C1 sampai C6 ke test variable list. Kemudian define groups, yaitu grup 1 dan grup 2. Lalu continue. Di sini kita akan menggunakan metode Mann-Whitney U, lalu oke. Nah, pada Mann-Whitney test ini, asim seek to tell-nya memiliki nilai di atas 0,05, yang berarti distribusi data termasuk normal. Jikalau asim seek to tell-nya berada di bawah 0,05, maka distribusi data tidak normal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.